Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan Vivo Y12 ya. Ini Y12 dan kasusnya handphone ini LCD-nya pecah alias remek seperti ini ya. Bisa kita lihat bersama-sama di sini LCD-nya hancur lebur seperti itu. Dan kemudian di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengganti LCD pada Vivo Y12 ini. Dan untuk LCD-nya di sini saya sudah siapkan sebagai LCD penggantinya. Ini sebentar kita buka dulu ya. Jadi untuk LCD Vivo Y12 ini bisa kita menggunakan LCD Y17 atau sebaliknya ya. Jadi LCD ini bisa kita pasang pada Vivo Y17 ataupun Vivo Y12. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita bisa amankan dulu LCD-nya. Dan kemudian sekarang kita bisa bongkar dulu handphonenya ya. Jadi karena ini handphone tidak bisa dimatikan, sekarang kita lanjut bongkar saja. Dan karena posisi handphone ini masih hidup, mungkin tadi tersentuh bagian lampu ya, lampu senter itu lampu bleednya menyala sendiri. Oke, tidak masalah, kita abaikan saja. Memang pada awalnya kita tidak memungkinkan untuk mematikan handphone secara sistem ya. Jadi kita harus langsung bongkar dalam posisi handphone menyala ya. Ini kalau di mata nggak enak banget ya. Kita tutup saja silau. Kemudian kita lanjut bongkar bautnya satu persatu. Oke, dan langkah selanjutnya seperti biasa, sebelum kita lem dan kita pasang secara permanen, kita tes dulu kualitas LCD-nya. Jadi kita tes dulu ya, dari kualitas gambarnya, kemudian kecerahannya, lalu fungsi dari touchscreen-nya harus kita cas dulu secara maksimal ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya, buat teman-teman pemula agar segelnya ini tidak rusak. Jadi langkah awalnya kita harus tes dulu semua sudah maksimal, baru kita pasang, baru kita lem secara permanen. Oke, ini tadi sudah kita nyalakan karena ini stikernya banyak gambar seperti ini ya, hampir tidak kelihatan untuk logo Vivo-nya ketika booting awal. Oke, kita tunggu dulu sampai bootingnya selesai dan nanti kita tes LCD-nya ya, LCD dan touchscreen-nya nanti bisa kita tes. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, sudah masuk ke tampilan. Oh, ini menggunakan kunci pola. Sebentar, tadi usernya sudah ngasih polanya ya, seperti ini. Ya, sebentar masih loading sepertinya. Atau telat tadi kita ya geseknya. Kita ulang lagi, kita gesek polanya, kemudian tunggu. Memang agak sedikit lelet ya handphonenya ya. Lalu kita tes semua.
Oke, setelah kita tes semua dan kita pastikan semua normal dan maksimal, kita preteli lagi. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya, kita amankan lagi untuk LCD penggantinya. Kemudian di sini kita harus melepas baterainya ya. Ini soket baterainya kita lepaskan. Kemudian untuk baterai pipo ini bisa kita tarik saja seperti ini ya. Kita tarik, kemudian ini ada plastik yang menempel pada frame-nya, di bawah ada semacam double tip tebel seperti itu ya. Kita lepaskan saja seperti ini, tidak masalah. Kalau baterainya ini sedikit bengkok, ini nanti bisa kita rapikan kembali, kita ratakan lagi ya, seperti ini. Dan untuk pipo ataupun Oppo sama ya, proses melepas baterainya. Oke, sudah selesai, dan kemudian baterai bisa kita amankan seperti ini. Lanjut kita ini kita lepaskan fleksibelnya seperti ini. Terus di bawah itu biasanya kalau LCD belum pernah diganti ada semacam lakban, kita lepaskan. Sampai di sini kita tinggal lanjut lepaskan LCD yang pecah ini ya. Kita bisa gunakan blower, kita panasi dan kemudian kita congkel saja untuk LCD-nya. Oke, kita lanjut. Oke, dan ini sudah selesai kita bongkar LCD-nya. Kemudian di sini bisa saya lihat ternyata frame-nya ini patah ya. Ya mungkin memang handphone bekas jatuh, benturannya keras barangkali ya, jatuh dari motor atau bagaimana. Tetapi ini untuk patahnya atau hanya retak saja ya, masih rata, masih saya kira tidak mengganggu proses pemasangan LCD-nya. Kita bisa lapisin double tip seperti ini agar tidak bahaya ketika LCD-nya ini kita pasang ya. Lalu kemudian jangan lupa seperti biasa kita kerik bagian pinggirannya, sisa-sisa lem ataupun kalau ada pecahan-pecahan beling kita bisa bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu. Dan selesai kita bersihkan, kita lanjut kasih lem atau kita oleskan lem ya, seperti ini. Kita oleskan lem dulu, kita kasih secukupnya saja ya, di bagian pinggirannya saja. Oke, kita lanjut lagi. Dan selesai kita kasih lem. Ini yang belepotan kita bersihkan. Lalu kita siapkan LCD-nya. Untuk segelnya bisa kita sobek saja seperti ini agar tidak mengganggu ya ketika pemasangan LCD. Dan lanjut
kita tempel LCD-nya, kita pasangkan fleksibelnya dulu, kita selipkan seperti ini ya. Kemudian kita posisikan bagian atas, bawah, kiri kanan, kita pastikan pas dan presisi ya. Seperti ini. Kita kasih tekanan pelan-pelan. Kalau mungkin masih miring bisa kita geser sedikit ya. Kemudian fleksibel, soket fleksibelnya ini kita pasang saja agar nanti ketika kita ikat menggunakan karet tidak mengganggu. Lalu sedikit ada yang belepotan, kita bisa bersihkan seperti ini. Kita cek lagi, pastikan semua presisi, dan kemudian kita lanjut siapkan gelang karet, dan selanjutnya bisa kita ikat ya. Kita lanjut. Dan kemudian setelah kita ikat menggunakan gelang karet, di sini bisa kita diamkan kurang lebih 1 jam ya. Kita tunggu dulu kurang lebih 1 jam. Dan setelah kita tungguin selama kurang lebih 1 jam, ini biasanya untuk lemnya sudah kering dan LCD-nya juga sudah rapat, sudah presisi ya. Kemudian kita lanjut lepaskan karetnya. Kita lepaskan karetnya seperti ini. Dan ini sudah hampir selesai ya, tinggal kita merakit kembali atau merapikan penutup mesin dan backdoornya saja ya. Kemudian kita akan cek dulu di bagian pinggirannya, ini biasanya agak belepotan ya lem-lemnya. Ini bisa kita bersihkan seperti ini ya. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Oke, seperti ini ya. Jadi biar kelihatan rapi dan bersih, tidak ada lem yang belepotan di bagian pinggirannya. Kita bersihkan saja. Oke, dan ini kalau kita rasa sudah bersih, kemudian kita tinggal rakit kembali, pasang baterainya, kemudian baut ulang, dan tutup atau casing belakangnya atau backdoornya ini kita pasang kembali, dan selanjutnya selesai. Oke. Ya, ini semuanya sudah beres, sudah kita rakit kembali, sudah kita rapikan kembali. Kita nyalakan lagi sekali lagi dan kita tes. Jadi ini tes yang terakhir kalinya ya. Kita nyalakan kembali dan kemudian kita tes LCD-nya, terutama pada fungsi dari touchscreen-nya. Jadi kita harus pastikan setelah selesai
semua proses pemasangan LCD ini sekali lagi kita tes ulang ya. Kita tes ulang fungsi dari touchscreen-nya dan yang lain-lainnya, dan kita pastikan semua masih tetap aman ya. Semua masih tetap aman, untuk touchscreen-nya masih mantap, semua berfungsi dengan normal. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam operator handphone.